Banyak yang ribut nih tentang konsumsi gamat mas. Di kemasan disebut sebelum makan, tapi Docan menyarankan sesudah makan. Yang mana yang benar? Sebelum atau sesudah makan? Yuk kita kenali tentang gamat mas ya. Gamat mas ini kan tinggi protein. 80%-nya kok saja sudah kolagen. Belum lagi asam amino yang lain, kondroitin sulfat, glikosaminoglikan, mukopolisakarida, dan bahan aktif lainnya yang memang dominansinya adalah protein. Nah, protein ini penyerapannya, semua nutrisi sebenarnya penyerapannya bukan di lambung, tapi di usus halus. Nah, untuk bisa sampai diserap di usus halus, dia harus diolah dulu, dicerna. Bukan diserap ya, diolah, dicerna. Diolahnya di mana? Di lambung. Pengolahannya perlu sekali asam lambung. Nah, nanti dari lambung akan turun ke usus 12 jari, dikasih enzim, kemudian turun lagi ke usus halus. Nah, dikenali nih, setelah ada enzimnya dikenali ini adalah protein yang diperlukan oleh tubuh dan dia akan diserap. Untuk pengolahan di lambung, tadi Doca sudah sampaikan, dia perlu asam lambung. Dia akan menarik sel-sel penghasil asam lambung lebih memproduksi, lebih mensekresi asam lambung. Sekarang kita bayangkan, kita minum sebelum makan. Asam lambung pasti akan ditarik keluar. Maksudnya diproduksi, diminta oleh si gamat mas ini untuk diproduksi berlebih supaya bisa mengolah, mencerna gamat mas. Kalau orangnya dinding lambungnya bagus, tidak punya iritasi dinding lambung, aman. Tapi bayangkan untuk mereka yang memang sudah memiliki iritasi dinding lambung, atau mereka yang memang sudah bermasalah dengan sensitivitas terhadap asam lambung yang naik, akan muncul masalah atau ketidaknyamanan seperti nyeri, mual, malah pengen muntah. Ada yang seperti itu? Ya kan? Nah, sekarang kalau diminum sesudah makan, kita akan aman. Kenapa? Asam lambung meningkat, tapi banyak juga penetralnya dari makanan lain. Dok, nanti kalau misalnya diminum sesudah makan, khasiatnya akan berkurang karena penyerapannya terhambat oleh makanan lain. Tadi di awal Doca sudah jelaskan bahwa dikelola atau diolah, dicerna di lambung, kemudian masuk ke usus 12 jari, dikasih enzim untuk mengenali, dikasih stempel gitulah. Nah, nanti turun ke usus halus, sudah ada stempelnya, itu diserap dengan sempurna. Dan untuk bisa dapat stempel itu di usus 12 jari, dia harus diolah baik di lambung dengan asam lambung. Jadi tidak ada masalah sebenarnya mau dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Boleh saja, tapi akan lebih nyaman, akan lebih enak, menghindari permasalahan yang membuat orang jadi kapok mengonsumsi gamat mas. Tadinya pengen konsumsi gamat mas untuk mengatasi asam lambungnya, tapi justru pada saat mengonsumsi kenapa asam lambung jadi naik? Karena mengonsumsinya sebelum makan, ya gitu. Dan perlu diingat, 89% masyarakat Indonesia sudah mengalami masalah di lambungnya. Jadi kita harus hati-hati dalam memberikan suplementasi herbal apapun ya. Tapi tidak semua herbal cocok untuk dikonsumsi sesudah makan atau cocok sebelum makan. Setiap herbal punya spesifikasi, punya karakteristik masing-masing. Ya, oke? Nah, sudah konsumsi gamat hari ini? Yang belum konsumsi, kita konsumsi dulu. Kebetulan Docan baru saja selesai sarapan, kita akan konsumsi gamat mas. Minum gamat mas dengan air putih ya, jangan dengan air yang berasa. Kenapa? Karena kita perlu proteinnya ini tercampur dengan benar-benar murni H2O. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Ya, jadi konsumsi gamatmas sesudah makan atau sebelum makan tidak masalah. Tapi yang kalau disarankan justru malah sesudah makan supaya menghindari masalah yang lain terutama yang berkaitan dengan lambung kita.